Kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini. Namun sebelum menyampaikan ceramah saya ingin memulainya dengan membacakan sebuah pantun. Ambil kayu di atas meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum ceramah saya dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua hingga bisa bertatap muka pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi perantara Allah untuk menyampaikan agama yang menyempurnakan akhlak, akidah, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada diri manusia, yaitu agama Islam. Wal hadirat rahimakumullah. Setiap kegiatan kita, baik itu kegiatan yang menyangkut dengan dunia maupun yang menyangkut dengan akhirat, tentunya memerlukan pengajaran atau ilmu pengetahuan. Contoh kecil misalnya, ketika kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan tidak pandai dalam membaca. Kita pandai membaca ketika umur 7, 8, 9 sampai dengan seterusnya. Namun ketika umur 1-2 tahun kita belum mengenal yang namanya huruf-huruf abjad. Kita mengetahui huruf-huruf tersebut di umur 3-4 tahun dan mulai mengejar huruf tersebut di umur 5 sampai dengan 6 tahun. Dan kemudian selanjutnya kita sudah pandai membaca. Membutuhkan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk pandai dalam membaca. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat nanti, kita memerlukan ilmu pengetahuan untuk bekal kita nanti, untuk bekal kehidupan di dunia dan untuk bekal kehidupan di akhirat tentunya. Contoh kecil lagi misalnya seperti sholat. Seseorang yang tidak mengetahui gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, bagaimana dia melakukan sholat kalau dia tidak tahu ilmu sholat tersebut. Jadi pengetahuan untuk melaksanakan sholat tersebut dibutuhkan, ya kan? Dibutuhkan oleh kita umat muslim tentunya. Jadi kiranya ilmu pengetahuan itu memang sangat penting, bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini saat ini, namun untuk persiapan untuk bekal kita di akhirat nanti. Apa yang akan kita bawa di akhirat nanti kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang membuat amal yang baik, perbuatan yang baik, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, itu perlu kita ketahui. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Bersangkutan dengan itu, judul ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya berilmu pengetahuan. Judul ceramah pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya berilmu pengetahuan. Mengapa saya membawa ceramah tersebut? Karena kita tidak sadar bahwa ilmu pengetahuan ini sangat penting loh untuk kehidupan kita dan untuk kegiatan-kegiatan kita di dunia ini. Banyak contoh gitu loh kita membutuhkan ilmu pengetahuan itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti membaca, sholat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama yang berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca. Membaca itu bukan hanya untuk membaca seperti misalnya tulisan, bukan. Namun kita juga bisa membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda pada diri kita. Seperti apa diri kita, seperti apa diri orang lain, itu juga merupakan ilmu
pengetahuan. Ketika kamu mempelajari orang lain dan mempelajari dirimu sendiri, kamu akan tahu, oh ternyata orang lain dengan saya itu hampir sama-sama tipis, beda-beda tipis gitu loh. Ada masalahnya, saya juga punya masalah. Dia memiliki kesenangan sendiri, saya juga punya kesenangan sendiri. Jadi berilmu pengetahuan itu sangat penting. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita untuk ketika kita sudah membaca, kita harus mengawalinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seperti Bismillahirrahmanirrahim dan doa-doa belajar lainnya. Dan kemudian di ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwa kita ini hanya tercipta dari segumpal darah. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Kemudian di ayat ketiga yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra wa rabbukal akram. Maaf tadi salah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Di ayat ketiga diulangi lagi kita untuk membaca. Iya kan? Berarti ilmu pengetahuan ini sangat penting. Jadi teman-teman semua, semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja, semuanya pasti bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Bahkan ketika kita mempelajari tentang persiapan-persiapan untuk di akhirat, seperti sholat yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, berpuasa di hari Senin, Kamis, dan lain sebagainya, amalan-amalan lainnya. Ketika kita mengetahui hal-hal tersebut, maka persiapan kita untuk di akhirat kelak, insya Allah pasti semuanya tersiap dengan baik. Kemudian ayat keempat menyebutkan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lagi ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan, kita perlunya untuk mengikat pengetahuan-pengetahuan itu dengan tulisan. Iya kan? Contoh nih seperti para ulama kita, mereka tidak hanya menyimpan ilmu pengetahuannya di dalam otak mereka, di dalam pikiran mereka, tapi mereka menuliskan agar bisa bermaslahat untuk masyarakat luas, untuk umat semuanya. Jadi seperti itu. Jadi antara ilmu pengetahuan dan tulisan itu saling berkesinambungan, saling terikat erat. Karena otak kita ini tidak mampu untuk menyimpan semua memori-memori yang lalu. Contoh saja misalnya seperti pelajaran-pelajaran SD yang lalu. Pasti banyak di sini yang tidak ingat secara keseluruhan, paling hanya secuil saja. Iya kan? Pasti hanya sedikit-sedikit saja yang masih diingat. Bahkan saya pun hampir lupa semuanya pada pelajaran-pelajaran SD. Seperti itu. Jadi tulisan itu perlu. Jadi ketika kita lupa, kita bisa mengingat kembali lagi, bisa membaca kembali apa yang kita tulis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian ayat terakhir yang berbunyi allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang tidak diketahui. Mengajarkan. Jadi kita manusia ini perlu belajar, perlu mendapatkan informasi, perlu mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala saja mengajarkan apa yang tidak kita ketahui. Jadi kita harus mencari-cari lagi apa yang tidak kita ketahui. Dan saking pentingnya ilmu pengetahuan, setelah sudah dijelaskan tadi di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di riwayat Nabi juga ada loh. Di hadis Nabi juga ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu bagi setiap orang muslim. Wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu ini adalah suatu keharusan di dalam agama kita. Tapi bukan hanya dalam agama kita juga, seluruh umat manusia perlunya mengetahui dan perlunya berpengetahuan, perlunya memiliki ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Saking pentingnya ilmu pengetahuan, banyak tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran
yang menuntun kita untuk bisa belajar, untuk bisa mencari ilmu pengetahuan, untuk bisa mengajarkan ilmu pengetahuan tersebut juga. Bukan hanya mendapatkan informasi, tapi kita juga bisa memberikan informasi kepada orang lain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diberikan atau dibagikan kepada orang-orang juga, ya kan, agar dia bermanfaat. Jadi seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Namun yang dapat kita simpulkan pada ceramah kali ini yaitu ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan sesuatu yang harus kita benar-benar yang namanya kita cari terus ilmu pengetahuan agar hidup kita ini lebih terarah tujuannya kemana. Kita hidup itu sebenarnya untuk apa? Kita hidup ini sebenarnya untuk beribadah saja atau untuk berfoya-foya di dunia? Atau seimbang antara ibadah dengan berusaha juga di dunia untuk menghidupi kehidupan kita. Jadi itu semua perlu kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Banyak sekali ilmu pengetahuan. Jadi mohon maaf, itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.